Sobat investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Rukito. Seperti biasa kita akan update ya di hari Senin ini tentang kejadian apa aja yang menarik di market ya bersama Pak Dona dan CBV. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman juga untuk menentukan investasi ke depan. Ya, banyak yang menarik di video ini, silahkan tonton sampai habis juga. Ya, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang ingin belajar tentang value dan growth investing, saya akan cantumkan ada grup Telegram kita di IAI Bandung. Ya, join ya bagi teman-teman yang ingin belajar juga sama-sama. Ya, oke. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin mempelajari video-video saya yang lain, silahkan juga banyak juga tentang pelajaran fundamental, belajar juga tentang bahasa emiten. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita mulai videonya. Selamat malam Pak Dona dan CBV. Thank you banyak nih sudah bisa mungkin bisa sharing-sharing lagi di Investor Academy Indonesia. Biarpun saya tahu Pak sibuk waktunya, banyak project juga nih CBV juga ya. Mungkin ya di weekend sekarang ini juga masih sempet-sempetnya aja mau menyediakan waktu Pak untuk sharing-sharing sama kita. Thank you banyak ya Pak Donald dan CBV. Siap. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman ya, ini mumpung lagi Pak Donaldnya juga ada waktu, jadi teman-teman juga bisa nonton videonya jangan sampai setengah-setengah ya, karena pasti banyak insight dari Pak Donald dan CBV. Oke, seperti biasa kita akan bicarakan tentang market update di minggu selama seminggu kemarin. Ada berita apa aja yang menarik akan kita bahas untuk mungkin supaya teman-teman bisa tahu kondisinya market seperti bagaimana. Ya, tapi sebelum itu saya pengen kasih tahu, kemarin sudah kita mengadakan sesi Telegram atau grup Telegram ya di mana ya kemarin itu namanya IAI Bandung. IAI Bandung ya. Itu kalau teman-teman yang mau join silahkan join di IAI Bandung di sana ya. Nanti kita di sana diskusi lah tentang value dan plus growth investing ya. Nah, udah penuh ya? Udah penuh ya Andre ya? Enggak sih penuh mah Pak, kita open terus membernya tapi udah makin isinya banyak sih Pak kalau itu. Udah berapa itu? Bisa banyak. Udah 600 ya kalau nggak salah baru satu hari udah 600. Hebat ya. Iya, tapi nanti untuk kita juga nanti akan adakan kelas private juga sih Pak. Kemarin kan sesuai kita minta tolong ke Pak Dono juga minta waktunya. Tapi yang bulan ini kita kayaknya udah close untuk udah ada 2 batch. Nanti kita kita adakan yang batch ketiga. Tapi batch ketiga ini saya minta tolong waktunya juga ke Pak Donald nih kira-kira kapan bisanya gitu Pak. Kemarin kan siap. Saya lihat kan Pak Donald juga agak padat ya sama CVP, jadi saya juga nggak minta nih jadi takutnya kan juga kesibukan ya. Jadi kita berasa kuliah di ITB nanti diajar Pak dosen. Boleh nanti sertifikatnya ITB juga. Oke, ya kita mulai masuk ke topik kita pada malam ini. Kita rekamannya malam ya, mudah-mudahan tayangkan besok pagi tentang market update ini. Silakan Pak Dona dan CVV, atas waktunya kita berikan ke Pak Dona dulu ya, silakan Pak. Siap Andre. Wah ini luar biasa nih AI ya, kemajuannya udah ada. Telegram sama training 2 batch sudah penuh ya? Udah penuh ini Pak. Banyak berkat yang Bapak juga nih kira-kira. Thank you banyak udah meluangkan waktu juga nih Pak Donald. Oh iya. Semoga biar banyak yang cuan ya. Amin. Ya. Supaya duplikasi Bapak ya Pak. Amin. Ya mungkin lebih pinter juga lah. Ya tukar teman sparring ya Pak. Bisa sparring partner kan kayak Andre kan bisa info-info karena di sini kan saling bantu, saling angkat ya. Saling bantu, saling angkat. Jatuhin sebenarnya. Bukan sama-sama cari cuan bareng ya. Nah, itu kan cuan di sana gede banget kan ditawarkan sama bursa kan, harta karun dunia itu kan bukan di bawah laut, tapi ada namanya di bursa saham itu kan, bursa saham Indonesia. Jadi kalau kita bisa kerjasama nyari harta karun terpendam ya kan, saham-saham yang masih murah, potensi besar, wah itu luar biasa itu. Oke. Mudah-mudahan banyak lah nanti jadi sparring partner kita ya. Amin. Dari sini ya. Amin. Pak, by the way ada hal yang menarik nggak Pak di minggu-minggu kemarin nih Pak yang patut kita simak nih Pak? Ada ini hari ini kita harusnya ngucapin selamat gitu ya buat Opa Buffett, Warren Buffett ini ulang tahun ke-90 gitu ya. Oh, ulang tahun 90 ya? 90, tapi sarapannya masih McD sama Coca-Cola gitu ya. Itu marketing yang handal, dia mempromosikan produk yang dia investasikan ya.
Selamat ulang tahun nih buat Opa Warren Buffett. Iya, nanti kapan-kapan kalau bisa. Mudah-mudahan videonya didengar Pak ini Pak. Oh, mudah-mudahan didengar, tapi dia nggak ngerti juga Mas. Nggak ngerti bahasanya. Nanti bikinnya video translate. Nah, kali aja kapan kita bisa ke sana gitu kan? Amin. Ke Omaha ya, annual gathering kan? Iya betul. Oke. Mudah-mudahan. Amin. Nah ini udah saatnya dia harusnya ya udah berapa tahun sih isu ini suksesi ya, walaupun harusnya sih kemarin di annual gathering udah disebutkan 2 nama, cuman saya lupa gitu ya. Tapi harusnya sih sudah bertemu dengan Warren Buffett, sudah belajar banyak dari beliau, artinya sudah sepaham, se-values, se-visi lah ya. Jadi harusnya nggak khawatir. Nah cuman yang bikin khawatir itu kalau value investor itu ngeliatin bursa Amerika nih naik terus gitu. Wah ini kayaknya nggak ada remnya gitu ya. Jadi value investor itu kan paling takut sama harga yang tinggi. Kalau paling gelap mata sama yang harga murah, barang-barang obral. Nah kalau kayak gini, harga yang tinggi ini kan kalau sudah pakai indikator Buffett ini harusnya sih sudah terlalu mahal, overvalue, udah sangat tinggi. Jadi apakah akan crash seperti apa namanya bubble teknologi itu di tahun berapa itu 2002 ya? 2000. Nah itu. Cuman emang waktu 2000 itu kasusnya beda sih karena emang banyak startup yang masih belum jelas masa depannya, income-nya gitu ya, revenue-nya masih belum jelas. Nah kalau sekarang kan emang yang gede-gede nih, Amazon, Facebook, Apple, sama satu lagi Microsoft. 4 besar itu Google juga 5. Jadi ini perusahaan-perusahaan teknologi yang luar biasa gitu ya, revenue-nya luar biasa, profitnya luar biasa. Cuman ya sudah terlalu mahal gitu ya. Tesla juga itu, waduh, mahal sekali gitu. Apakah akan bubble ini yang bikin pertanyaan lah ya, bikin pertanyaan sehingga bagi seorang Warren Buffett tentu cash gitu ya harus ada yang namanya dry powder ya, itu harus ada. Tapi pertanyaannya kan ke Indonesia nih, apakah kalau seandainya kita nggak pernah tahu gitu ya, waktu Warren Buffett memperkirakan ini terjadi bubble di Amerika itu kan 2000 itu dia perkirakan di 97 kalau tidak salah gitu ya. Jadi baru 2,5 tahun atau 98 2,5 tahun kemudian baru terjadi. Apakah akan terjadi bubble juga di Amerika gitu ya? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Indonesia juga akan kalau seandainya Amerika crash gitu ya, kita nggak tahu crash itu apakah turun 10% atau kayak kemarin 30% atau lebih dalam, kita nggak tahu. Tapi di Indonesia apakah seperti itu juga? Karena biasanya kan Indonesia ngikut. Cuman masalahnya Amerika itu mahal sekali, di Indonesia itu sebenarnya masih murah lah, masih wajar gitu ya. Dan jika di Amerika emang bubble, apakah uang-uang dana-dana besar ini akan lari ke emerging market, khususnya ke Asia dan mungkin ke Indonesia? Ini yang 2 pertanyaan ini yang pantas kita cermati gitu ya. Tapi apapun itu tetap menurut saya investor tuh harus money management ya kan, jangan semuanya di saham, harus ada yang di aset-aset yang lain sehingga jika sahamnya turun, aset yang lain naik gitu kan, atau seandainya saham turun jauh karena ada aset di tempat yang lain, aset yang lain tidak terlalu turun, jadi turunnya secara keseluruhan tidak dalam. Nah ini perlu manajemen uang, manajemen portofolio. Jadi jangan seluruh uang itu diinvestasikan ke saham, ya kan? Ada sebagian ke cash khususnya, ada juga mungkin apakah emas, walaupun emas juga udah terlalu mahal gitu ya, atau investasi yang lain ya, walaupun semua tentu punya risiko ya kan. Misalnya properti mungkin sekarang murah nih, lagi murah, tapi nggak liquid ya kan, jualnya susah nih. Tapi lagi murah nih properti, banyak yang jual aset-asetnya misalnya dengan harga murah atau setengah harga dari harga pasar gitu ya. Jadi harus ada portofolio, dan yang kedua juga kita harus siap mental gitu ya, tidak selamanya mungkin pasar saham tuh bullish gitu kan. Ada masanya bearish ya kan, namanya kehidupan, siklus ekonomi itu ada gitu ya. Cuman ini kan perkiraan belum tentu benar. Karena ada juga skenario bahwa uang ini kan karena tadi buat masuk ke obligasi sama deposito itu kayaknya sudah tidak menarik lagi bagi para pemilik uang besar, sehingga
sebagian besar aset mereka tuh dialokasikan ke capital market gitu ya. Sehingga emang bubble-nya atau harga saham yang mahal ini emang karena tidak banyak pilihan lagi bagi investor untuk bisa mengalokasikan dananya ke tempat-tempat yang lain kecuali pasar saham gitu ya. Atau juga ini mungkin apakah menunggu pemilihan presiden, kan biasanya pemilihan presiden tuh kalau polanya gitu ya Ci ya. Pemilihan rame sih presiden biasa Amerika. kalau pemilihan presiden tuh tahun rame lah ya. Rame ya. Nah, biasa sih tahan sih Pak, dijagain ya. Iya, CPP mungkin lebih tahu nih. Tahun pemilu. Tahun pemilu mungkin dijagain sampai November. November ya. Akhir tahun ya berarti ya? Ya, akhir tahun 2 November kalau tidak salah, tapi kita harus cek lagi. Jadi petahana kan pasti akan berusaha, Donald Trump dalam hal ini pasti akan berusaha untuk naikin ekonomi ya, naikin positif ya. Positif lah, jadi berkat dia Trumpnomics ya kan, bursa saham bergairah ya kan dengan serangkaian policy. Nah itu dianggap sebagai salah satu keberhasilan dia. Tapi apakah sampai November itu gitu ya, atau gimana nih? Atau gimana ini yang semua tentu harus kita cermati. Walaupun emang yang paling penting money management. Kalau seandainya kita tidak ingin maruk, ya walaupun ada potensi tetap naik ya kan. Begitu uang asing masuk Indonesia ada potensi naik gitu ya. Ya apakah mulai melepas saham sedikit demi sedikit gitu ya, keluar gitu kan. Itu mungkin juga wise lah, itu wise. Apalagi kalau lihat nih kasus corona di Indonesia kok naik terus gitu ya. 3.000 sehari itu kemarin, nggak tahu hari ini. Ya rumah sakit juga. Habis long weekend biasa nambah Pak. Habis long weekend, karena kan minggu lalu libur lama. Iya. Jadi kok naik terus gitu. Jadi ya Bogor katanya udah mulai PSBB lagi, udah mulai ada jam malam gitu kalau nggak salah ya. Iya jam malam. Pembatasan jam malam. Pembatasan jam malam, aktivitas ekonomi dihambat lagi sehingga untuk keadaan normal aja kita mengejar nggak minus aja berat gitu ya. Nah apalagi begini, apakah kalau kuartal ketiga nanti minus kan berarti resesi, suatu hal yang tidak bagus lah, sign yang tidak bagus buat investor di luar gitu ya. Kecuali kalau kita bisa positif di kuartal ketiga, nah itu mungkin bisa jadi daya penarik agar investor luar masuk. Nah itu sih yang mungkin beberapa hal yang mungkin kita perlu cermati nih selama minggu dan bulan ke depan gitu ya, khususnya sampai November atau Oktober gitu ya. Oke. Jadi peluang selalu ada, peluang tetap ada, tapi hati-hati gitu ya. Money management ya. Nah, money management lah. Jadi uang kita tanggung jawab ya kan. Mulai saatnya untuk mulai berhati-hati gitu ya, jangan greedy, jangan ngelihat ini pasar bullish. Nah itu ya mulai hati-hati, walaupun ya nggak ada yang bisa nebak gitu ya. Oke. Cuman kalau value investor tuh paling takut sama harga yang mahal. Iya. Kalau harga yang murah senang banget ya. Harga yang murah kayak emak-emak. Tapi Pak, menurut Bapak sendiri ini Pak, di saat kondisi saat ini gitu ya, untuk harga saham cenderung sudah mahal di Indonesia ya? Di Indonesia murah, itu masalahnya gitu. Ini yang yang kita juga agak dilematis ya? Gitu. Jadi maksudnya ya hampir semua atau 90 mostly itu masih murah gitu. Oke. Q45 pun misalnya kayak Astra Internasional gitu, BNI gitu ya. Itu tuh masih murah gitu. Masih sangat banyak yang murah, ya nggak usah nyebut Power, TBLA gitu ya. Masih murah banget. Ini yang dilematis gitu kan. Cuman kan di Amerika tuh mungkin emang sih sebenarnya Amerika pun nggak semuanya mahal. Yang tadi yang Big Five itu ya, Amazon, Apple gitu ya, Facebook, Google gitu ya, Tesla, sama saham-saham biotech gitu ya, saham-saham farmasi itu yang valuasinya udah luar biasa mahal. Tapi sebenarnya masih ada beberapa, saya nggak terlalu ngikutin sih, mungkin masih banyak juga yang murah gitu ya. Saham-saham perusahaan-perusahaan besar gitu ya, kayak General Electric dan sebagainya, itu mungkin masih murah juga. Cuman emang yang bubble ini yang teknologi khususnya sama farmasi gitu ya.
Nah, apakah yang turun itu mereka saja gitu atau gimana nih? Karena mereka yang naik banyak kan. Jadi tapi mungkin nah, kalau vaksin udah fix ketemu, mungkin itu korelasinya kan itu bisa koreksi kali nggak Pak? Karena kan mereka itu ya. efek dari vaksin belum ketemu, mereka rally kan. Nah kalau vaksinnya udah ketemu, ya mungkin bisa bubble kali enggak sih Pak? Iya bisa jadi. Jadi emang sebegitu vaksin sudah ketemu, artinya kan saya nggak tahu apakah itu kemudian sudah jadi kembali ke normal, sehingga perusahaan-perusahaan yang dianggap mendapatkan keuntungan ini sudah price in semua gitu ya, sudah price in. Jadi mungkin akan turun pelan kan, sudah mulai akan melakukan transaksi offline lah ya, transaksi dunia offline. Nyata mulai jalan gitu kan ya. Mulai jalan ya kan, jadi mulai bergeser lah, harusnya pendapatan mereka akan turun gitu kan. Cuman yang Bio Farma mungkin itu nggak tahu udah hitung-hitungannya gimana pada saat vaksinnya itu kemudian ada, mereka akan realisasi revenue sama profit kan, walaupun gimana hitungannya saya juga tidak ngikutin gitu ya. Memang masih serba misteri gitu ya, tapi apapun itu gitu ya, kita harus berhati-hati lah. Ya, money management yang penting ya. Money management, juga betul. All in, maksudnya itu semua masuk ke 100% di saham, harus kita alokasikan juga ya Pak ya. Karena tidak ada yang tahu ya Pak ya, kalau tahu pas semua juga ya udah aja all in semua. All in kan, kayak masuk ke Joska gitu, all in ya kan. Yang penting jangan pakai utang, jangan pakai uang sehari-hari lah. Ya, dan jangan 100% di saham. Oke. Itu dengan kondisi sekarang, kalau bisa 50% lah maksimal ya di saham. Ada yang dialokasiin ke aset yang lain. Oke, thank you Pak Donald. Ini saya pengen tanya ke Ci Vivi nih, secara teknikal Ci, ada saham-saham apa aja Ci yang patut kita cermati saat ini Ci? Secara sektoral mungkin atau dari? Kalau minggu lalu yang ramai itu ya Trio Metal, ya terakhir Inco, Antam, Timah. Terus INKP tuh terakhir hari Jumat ada ditarik naik. Terus sama ini Gudang Garam kan orang-orang ngarep dividen ya. Datanya nggak jadi bagi dividen. Langsung. Jadi pada kecewa itu turun di bawah 50.000. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut yang lain, dengan kondisi yang kayak begini dia nggak bagi dividen sebenarnya bagus juga buat struktur modal dia kan, jadi tambah kekuatan modal dia. Ya mungkin kalau investor jangka panjang yang lihat ini dari sudut yang lain ya, yang nggak kecewa gitu, karena banyak yang kecewa karena kan dividen nggak jadi gitu. Mungkin ya udah mulai masuknya tapi di level berapa gitu, coba kita lihat ya, saya share screen ya. Silakan Ci. Udah kelihatan ini ya? Sudah? Belum. Ya, kita lihat. Udah? Ya, udah. Oke. Composite ya. Ini IHSG tepat berada di MA 200-nya. Nih, di si garis merah ini MA 200 dia. Biasa. Ya, harusnya ke atas ya, Ci ya? Ya, pengen ngarep Pak. Ngarepnya ke atas. Karena sudah di dalam kan. Udah di dalam. Kalau yang nggak punya barang kan bilangnya, wah mau crash, dia belum punya barang. Kalau punya barang kan, wah dia tembus gitu. Nah ini MA 200 tuh lumayan krusial. Kalau dia masih belum terlalu kuat tembusnya, ya dia mungkin ada koreksi dulu ke bawah. Kita batasinnya di MA 20 aja ini 5.000, sekitar 5.200-an. Penurunan sampai 5.200-an atau mungkin sampai MA 50 di level 5.080-an masih kita anggap wajar ya. Karena kan emang kalau mau tembus MA 200 itu rada berat. Ini dari HSG ya. Ini chart keseluruhannya dari sebentar ini. Awal 2019, ini 2020 di sini nih, segini ya. Terus kita lihat sektoral ya, finance. Apa yang terjadi di finance? Ini, finance udah tembus MA 200 dulu karena memang ini leadingnya ya di HSG. Ini tembus MA 200 ke atas, tapi kemarin muncul merah, ya mungkin dia ada pelemahan dulu sementara ya. Ini motornya itu BBCA sudah break malah lemes malahan kemarin ya. Ini kemarin udah tembus
ada konsolidasi sedikit. Mungkin dia akan menguji support di 32 ribuan, nih area 32 ribuan untuk BCA. Terus kita lihat BBRI. Ini BBRI. Tadi juga baru tembus MA 200. Mungkin dia akan menguji kekuatan MA 200. Di sini kita bisa jadiin support lagi. Area 3.597, 36 lah ya, 36-an. Ini buat BBRI. Buat Bank Mandiri. Buat Bank Mandiri juga sama, dia mungkin menguji MA 200 dan MA 20-nya karena ini dekat ya. Bank Mandiri MA 200-nya ada di area 6.100 dan ininya di 6 ribuan ya. Terus buat BBNI sendiri masih di bawah MA 200. Dia mungkin akan ke area support dia ada di area 5.000. Ini buat sektor bank. Lalu kemarin sektor sudah bank biasanya korelasinya ke properti. Kita lihat 3 properti yang besar-besar dulu yang kepalanya yang kuat ya. Biasa ada di CTRA. Ini CTRA juga berusaha tembus MA 200-nya. Ini biasa kalau kemarin udah tembus tapi tutupnya nggak bisa di paling atas ya, mungkin dia uji kekuatan dulu. Ini volumenya masih gede baru dia bisa lanjut ke atas. CTRA ini. Summarecon. Summarecon masih belum MA 200 ya, masih di sini. Nah ini area support dia di area resisten dia di 737 ini. Ngejar resisten di situ. So dengan support di 610. Terus BSDE. BSDE juga masih jauh dari MA 200, dia mungkin akan menguji resisten dulu di area 800. Kalau 800-nya tembus dengan volume besar, dia akan melanjutkan penguatannya di MA 200. Terus kemarin ada yang properti land bank industrial land ya, BES ya. Ini habis bangun dari tidur panjang. Nih. Dari BES gini, dia juga sama tembus MA 200. Patokannya selama dia masih di bawah MA 200 berat buat naik, tapi gitu dia lewat dia akan berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Terus yang menarik tuh kemarin ini ya, Anta Metal nih, mereka kayak bikin mangkok ini ya, sini nih. Dia akan menguji resisten di area 865-an, tapi kalau dia nggak kuat dia ada support di area 775. Ini buat Antam ya, Antam juga udah condong ke kanan atas, udah ke sini. Terus Timah juga sama menguji resisten dia di 840. Kalau tembus dengan volume besar dia akan ke resisten berikutnya di area 890. Satu lagi Inco juga sama. Inco malah udah di atasnya, di atas duluan ini ya. Mungkin karena nikel ada berita apa ya Pak? Mobil listrik itu pengaruh nggak sih Pak yang Tesla itu? Iya, isu lama yang. Tapi ini bagus loh, naik terus rapi ya tuh. Ini kan kayak anak tangga tuh naik turun, naik turun, naik turun, rapi. Nikel nih. Ini dengan support 3660 support terdekat. Terus gudang garam ini, kita lihat berhenti di support di area MA 50. Selama dia bertahan di MA 50 area 48 ribu lah ya, masih berpeluang buat mantul. Tapi kalau tembus ya kalau buat trading ya kabur dulu lah. Ini sebenarnya udah 3 kesini ke atas bagus sih, cuma nih orang yang ngarep dividen kecewa, balik badan keluar nih, jadi volumenya juga gede ya. Terus yang menarik lagi apa minggu lalu ya? BRI Syariah. Nah, BRIS itu tuh ninggalin Pak, ninggalin kita. Oh ini boknya tembus lagi ya. Nih, nggak tahu ini udah bikin berapa bok lagi nih. Ini bok lagi. Dengan resisten terdekat di 1015 ya. Mungkin dia bikin sideways dulu kayak gini lagi ya. Plan-nya aja disiapin, kalau naik gimana, kalau turun gimana, kalau sideways gimana. Karena kita nggak tahu ini masih ngelanjut nggak gitu. Ini ada berita apa terakhir ya Pak?
dari fundamental Dari wakil ini ya, dari segera wakil. sih. cuma jadi segera gitu, kalau digabung jadi gimana gitu, masih yang penggabungan itu Masih ya. belum detail dia dibeli berapa, PBV-nya berapa. Masih belum ada tambahan info berarti ya. Iya. Dari Syariah. Sama ini BNLI mau tender offer ya, udah mulai Iya, sekitar iya. 1.300-an. Ini. 1.300 ya. Nah, ya udah deket situ ya. 13.25 ya, kalau buat saya ini rada kurang menarik sih. Saya lebih Nggak menarik karena prosesnya kan butuh berapa bulan ya. Kecuali mau di hedging. Kalau saya sih Bang Niaga ini udah di atas 3 MA juga. Terus sama ada ini Pak, BBKP Pak sebenarnya. Oh iya, BTS ya. BTS nih, efek BTS bikin bendera tuh catnya. Tapi digugat tuh sama grup Bosowa. Bosowa ya. Bosowa. Iya. Hati-hati Bosowa itu kan digugat ke OJK. Digugat OJK ke PT UN. Jadi kalau udah punya dipasang trailing stopnya di berapa, kalau mau beli dihitung risknya di berapa ya, karena ini bikin tiang bendera, kalau turun juga rada lumayan. Terus sektor, oh ini kemarin ada ex dividen Ramayana sama Power ya, kita lihat apa yang terjadi. TBLA mungkin kali Cik. TBLA ya, TBLA ini Ramayana dulu ya. Ramayana kemarin tutup di 640. Dividennya 675, pas penutupan 675, tutup 630, 640, 35 perak ya, dianggap berarti naik sih sebenarnya ya kalau dividen 50 ya. Iya, dividen. Nggak bergerak terlalu beda jauh Ramayana. Terus sama TBLA ini yang jago mah turunnya nggak banyak. Tuh malah hijau nih candle pembalikan arah mantul di MA20. Padahal ini dividen 25 perak ya. Ini TBLA ya. Boleh diperhatiin. CPO ada harga CPO ada apa lagi nggak sih ya Pak? Terakhirnya naik terus kembali lagi ke 2.700. Nah ini nih sektor agri juga di MA 200 ini. Pantesan ini lama alot MA 200 sama 20 petan ini. Ya. Kalau ini yang break nih di 1.200. Nah ini lari kenceng. Komoditas menarik ya. Komoditas kita lihat apa ya, batu bara ya, ada coba ya, ada RO PTBA ITMG ya, nih ada RO masih set, ini masih di bawah 200 tuh, ini ya masih bolak-balik bikin renda begini lah, cekung buat ada RO ya. Coba kita lihat PTBA terakhir banyak asing masuk, tapi saya nggak terlalu aware ini juga, saya di ITMG sih. Ini udah di atas MA50 tapi masih di bawah MA200 ya. Masih bikin renda juga begini. Wave-nya masih kecil. ITMG. Ini kalau saya ini udah mulai bikin cekungan. Resistennya di 8775, kalau tembus dia targetnya di MA200. Sama Indi ya, Pak? Indi. Nih. Ini udah di atas MA 200 malahan di sini. Udah mulai resisten terdekat di 1120, support di 1015 buat Indi. Terus apa lagi ya? Kemarin INKP kertas. INKP itu bagus. INKP kemarin bikin kayak bendera tuh berapa hari merah, hari kemarin hijau nih. 1, 2, 3, 4, 5 merah. Terus kemarin dikasih hijau, volumenya gede, menandakan si bayarnya udah mulai menang lawan seller ya. Nih. Support terdekat di 9275. Ini buat INKP. Terus kemarin ada CPO yang menarik nih, dibahas juga sama grup-grup saham ini, DSNG. Nih. Cukup menarik juga, ada di atas MA 200 ini ya. Supportnya di area 406, resistennya 448. Swingnya lumayan lebar sih, 40 peraknya sekitar 10%. Gitu. Minyak Cik. Minyak Medco ya. Nah ini Medco harga red issue masih belum tahu ya kayaknya ya.
Belum. Itu masih sih, nunggu Pak? persetujuan OJK. Masih belum keluar. Jadi emang ternyata 100 sampai 150 juta US dollar masih menunggu dari OJK. Ini kalau Jadi lihat, terhambatnya di OJK ternyata. Support terdekat di area 550, selama di atas 550 ini berpeluang bikin bendera break MA 200 ya. Ini kalau yang punya barang ini ngarepnya begitu nih, support nih resisten support. Tapi yang belum punya barang semoga jedot ke bawah, jemput di sini. Kalau bisa ke 50 katanya. Gitu sih kalau dari saya, dari chart. Oke. Itu seminggu depan ada berita apa ya, Pak? Ada apa ya, Andre? Apanya? Maksudnya itu untuk ada pengumuman apa atau paling nanti kita menunggu pengumuman di ini ya, di bulan kalau nggak salah pengumuman yang Q3 ya Pak ya, untuk yang apa resesi atau tidak kan, itu kan yang paling penting mungkin ya. Gitu. Harga kertas itu udah dinaikin per 1 September di beberapa negara. Jadi ada INKP aja ya Pak. Hukum dividen kalau salah minggu depan. Ya dividen mah kecil ya, 50. Ya. Ada nama-nama momentum Pak. Nama-nama kertas, dividen, biasanya gitu di combo beritanya. Iya. Harga kertasnya udah mulai naik ya Pak ya per 1 September. Iya di per 1 September di beberapa negara itu dinaikkan, termasuk di Cina. Jadi ya ini trigger lah buat INKP, Techkim dan kawan-kawan. Oke. Kalau inside call gimana Pak ke depan? Inside call sendiri? Ya call kan sudah di harga 50. Terendah harusnya sih murah naik ya, udah murah. Maksudnya, ini kan sebenarnya kan kemarin juga kita kan dengar bahwa ternyata di Cina itu vaksinnya kan sudah disetujui itu. Jadi untuk penggunaan terbatas dia udah setujui gitu ya. Jadi sebenarnya efektif gitu ya, yang dipakai di Indonesia itu juga efektif. Jadi apakah ini kemudian jadi booster buat ekonomi Cina akan segera normal 100% gitu kan. Kalau dia normal kan artinya komoditas akan rally gitu ya, termasuk yang utama batu bara. Oke. Ya mudah-mudahan ya jadi trigger yang vaksin mudah-mudahan bisa ketemu ya. Karena demi kesehatan juga sih, bukan apa-apa. Iya, kan penting mah sehat sih sebenarnya. Sehat sih. Kalau sehat mah ngerjain apa juga kan lebih benar ya. Betul. Takut kayak kita awal tahun kan rada-rada ngeri itu ya, bulan 4 bulan 5 itu fear itu di mana-mana. Iya. Oke, artinya YouTubean ya kan? Di rumah ya beraninya Pak. Zoom-zooman. Oke. Thank you banyak Pak Dona dan Civivi buat market update-nya dan buat waktu-waktu sharingnya ya. Moga-moga kedepannya bisa terus sharing lagi ya Pak Dona dan Civivi. Mungkin untuk kali ini kita stop dulu sampai sekian aja. Ya, kita jumpa di next video. Oke, thank you banyak Pak Dona dan Civivi. Thank you ya. Ya, bye-bye. Oke. Bye. Oke, jangan lupa juga untuk join di Telegram kita di IAI Bandung. IAI Bandung ya. Oke. See you at the Telegram. Thank you.